Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Bagi yang belum puas dengan tema film memahlukan dan hehewanan, persiapkan cemilan kalian untuk menonton film terbaru yang satu ini. Dimana kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas film yang sempat kalian request bertema bencana dengan topping hewan buas yang berjudul Teras tahun 2026. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. This is the harbor master out of Beaufort Weather Tower. Hurricane and storm surge warnings have been issued. Severe weather threats ramping up throughout the day. Safe, y'all! 97.8. Film ini diawali dengan suasana badai yang menerjang pemukiman di kota Anvil. Di salah satu rumah, kewes berambut emeh yang bernama Dakota tiba-tiba mendapat telepon dari si ayah yang menyuruhnya untuk segera mengungsi. Di mana menurut laporan BMKG, kota Anvil akan dihantam badai Henry dengan kekuatan penuh. Dirasa hujan di luar masih dalam batas normal, Dakota berkata jika ia akan lebih memilih bertahan di dalam rumah. Terlebih badai seperti ini sudah biasa terjadi di kota ini. You too, bye. Kemudian, scene beralih pada dua karyawan pabrik ojol Smeat bernama Lisa dan Bobby. Saat Lisa akan pulang, Bobby memberitahu jika sebentar lagi kota ini akan diterjang oleh badai Henry dengan kekuatan penuh. Mendengar hal itu, Lisa yang tinggal di luar kota langsung pamit untuk segera OTW sebelum badai terjadi. Di tengah perjalanan, Lisa diminta ibunya untuk segera pulang karena menurut berita, jalan tol dari arah Anvil akan segera ditutup akibat terendam banjir. Namun Lisa mengatakan jika saat ini dirinya tidak bisa ngebut karena situasi kota sedang terjadi kericuhan dengan orang-orang yang sedang mengungsi. But I'm leaving now. How are you gonna do that? Kemudian, scene beralih pada trio bersaudara yang sedang asik tatar janan. Setelah beraksi, si sulung bernama Roni meminta si bungsu yang bernama Will untuk bersiap. Di tengah asiknya bermain, seketika mereka pun panik saat melihat kedatangan ayah angkatnya yang bernama Billy. Rupanya mereka adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh Billy. Muak dengan Billy yang terus ngebacot, si kewes bernama Laila mengajak saudaranya untuk segera pulang. Di perjalanan pulang, Billy kembali membacoti ketiga anak angkatnya ini, di mana mereka malah asik tatar janan ketika badai akan segera terjadi. Dirasa masih sempat, Laila menyarankan Billy untuk segera mengungsi. Akan tetapi Billy yang percaya jika rumahnya akan bertahan, memilih untuk tinggal saja karena menurutnya badai seperti ini sudah biasa mereka lalui dengan aman sentosa. Sepulang ke rumah, Laila yang khawatir kembali mengajak keluarganya untuk mengungsi seperti para warga yang lain. Namun Billy berkata jika rumah ini sudah didesain tahan badai, kaca anti pecah, listrik kedap air juga basement yang penuh dengan suplai. Hingga setibanya di basement, istri Billy yang bernama Rahel langsung membacoti kekhawatiran Laila. Karena seperti yang ia lihat, rumah ini sudah lebih dari kata aman. Ia pun meminta Laila untuk nyantui sambil ngemil saja. Kembali pada Lisa, ia yang terjebak badai hanya bisa bertahan dalam mobil, apalagi saat ini dirinya sedang hamil tua. Kepanikan pun semakin menjadi saat ia melihat cuaca yang semakin ekstrim. See your body once the storm passes. My God, akibat diterjang gelombang ekstrim, benteng laut pun sampai jebol dan langsung membanjiri seluruh kota. Di saat itu pula Lisa yang panik bergegas mencari tempat yang aman. Hingga di tengah perjalanan, ia pun diberitahu Bobby jika sebentar lagi akan terjadi tsunami. Dirasa tidak ada cara lain, Lisa pun terpaksa harus menerobos jalan meski dengan mobil cebol.
Di saat itu pula seketika Bobby panik saat melihat air laut yang semakin mendekat. Kembali pada keluarga Billy, mereka pun syok saat melihat tsunami yang begitu dahsyat. Namun Billy yang kepedean terlihat nyantui meski di luar sedang chaos. Sungguh tanpa diduga, akibat kejadian itu darah yang bocor dari tangki malah hanyut ke laut dan memancing kedatangan gerombolan hiu. Kembali ke kompleks setelah melihat insiden truk menabrak tugu, sekelompok pemuda kolot berniat mengecek keadaan, hingga si bewok bernama Scott langsung kaget saat mendengar teriakan seorang wanita yang meminta tolong. Melihat Lisa yang terjebak dahan pohon, Scott yang merupakan petugas PU langsung meminta Jimmy untuk mengambilkan alat pemotong. Dirasa Jimmy kecemplung got bekas pencitraan, Scott yang khawatir berniat menolongnya. My God, betapa syoknya Dakota saat melihat Jimmy diserang hiu. Mendengar hal itu, Bobby yang baru siuman berniat untuk menolong Lisa. Sungguh malang, Bobby malah membukakan pintu menuju kematiannya. Di saat itu pula, Scott berusaha untuk keluar dari dalam air. Malang sekali, 3 pria pemberani ini harus tewas diserang gerombolan hiu. Beberapa saat kemudian, Lisa yang panik berusaha meminta tolong pada Dakota. Akan tetapi, Dakota yang ketakutan merasa ragu karena ia yakin jika hiu yang menyerang 3 pria tadi masih berkeliaran di sekitaran sini. Namun sungguh kebetulan yang logis, tiba-tiba saja ada kandang ayam Wilson yang hanyut dan menjadi jembatan penghubung. Dirasa ini kesempatan, Lisa memberitahu jika saat ini dirinya sedang hamil tua. Ia pun memohon untuk segera diselamatkan. Meskipun ngeri, Dakota yang tidak tega berniat untuk menolong Lisa. Laita si good boy, Dakota yang terpeleset nyaris saja menjadi cemilan si hiu. Di tengah rasa encok, ia pun berusaha untuk meneruskan misi penyelamatan ini. Meski tidak diperlihatkan cara mereka kembali, namun Lisa merasa lega saat berhasil diselamatkan oleh si rambut mie. Tanpa menyadari rumahnya ditabrak pohon nangka, Dakota yang penasaran langsung menanyakan alasan Lisa bepergian sendiri padahal sedang hamil tua. Lantas ia pun menanyakan keberadaan suami Lisa.
Meskipun tensin, Lisa memberitahu jika kehamilan ini merupakan buah dari kebiasaannya yang sering kumpul banteng bersama si Ayang, di mana ketika itu ia sempat kemakan rayuan gembel pacarnya yang bernama Ipeng. Tapi nyatanya Lisa yang terkena scam harus menanggung semuanya sendiri, padahal ketika itu Ipeng berjanji akan sehidup semati. Dirasa film ini bukan genre drama sinetron, Dakota yang tidak peduli seketika mempunyai ide di mana ia akan membuat tanda SOS di genteng dengan menggunakan hordeng. Di saat itu pula Lisa yang mulai mengalami kontraksi berusaha untuk menenangkan diri. Setelah membuat tanda SOS, Lisa memberitahu jika saat ini kontraksi kandungannya terasa semakin intens. Tak cuma itu, mereka pun kebingungan saat melihat air yang semakin meninggi. Kembali pada keluarga Billy, ia pun merasa rugi karena investasinya membuat rumah anti badai benar-benar rungkad. Dirasa sudah kepalang, Billy berniat mengambil mobil ke garasi sementara anak-anak diminta untuk menunggu di dalam rumah. My God, tak cuma kehilangan tangan, Billy pun syok saat istrinya Raib digondol hiu. Di tengah kepanikan, Billy berniat kabur menggunakan mobil. Betapa syoknya anak-anak saat melihat kedua orang tua angkatnya diterkam oleh gerombolan hiu. Sesaat kemudian, Layla yang takut para hiu memasuki rumah berinisiatif untuk menutup pintu. Sungguh suwe, karena para hiu malah keburu masuk ke dalam rumah. Di saat itu pula, Layla pun panik saat dirinya kehilangan keseimbangan. Sesaat kemudian, Ronnie berniat mengajak kedua adiknya untuk keluar sebelum rumah ini tenggelam. Tapi sebelum itu, Ronnie memerlukan sesuatu untuk mengalihkan kawanan hiu. Kemudian, Ronnie yang memiliki ide berencana menyelam ke basement guna mencari peralatan milik Billy. Tapi sebelum itu, Ronnie harus menunggu momen saat kawanan hiu menjauh. Dirasa akan berbahaya, kedua adiknya berusaha untuk menyemangati Ronnie. Yeah, fuck him. Fuck Mr. Rose. Fuck Mr. Rose. Dikira sudah modar, mereka pun kaget saat melihat Billy yang ternyata masih hidup. Beberapa saat kemudian, Ronnie pun kecewa pada Billy yang berusaha kabur menggunakan mobil tanpa mengajak mereka. Namun Billy membantah, di mana tadi ia hanya berusaha pergi untuk mencari bantuan. Di tengah adu bacot, Will pun kaget saat dirinya menemukan cek tunjangan asuh senilai $1.500 per bulan. Mendengar hal itu, seketika Ronnie kesal saat menyadari jika Billy hanya memanfaatkan dirinya dan kedua adiknya untuk meraup harta anak yatim. Padahal setiap hari, Billy hanya memberi makan mereka dengan makanan yang kurang layak. Son of a bitch! Bitch! Meskipun syok, namun dirasa ini kesempatan, Ronnie langsung beraksi menyelam ke dalam basement. Untung saja,
Ronnie masih sempat kembali sambil membawa sebuah kotak sebelum disantap hiu. Kemudian scene beralih pada Lisa dan Dakota melihat air yang semakin meninggi. Lisa berusaha memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Tak cuma itu, kontraksi sang dede Utun semakin lama semakin tak tertahankan. Di tengah kebingungan, Dakota yang melihat sebuah perahu berencana untuk mengambilnya. Tapi sebelum itu, Dakota berniat mencari senter dan beberapa barang untuk dijadikan pengalih perhatian. What are you doing? But there's sharks out there. Fish. Your uncle? I need to round up anything that works on battery. Let me check. Yeah, well. Setelah melakukan persiapan, Dakota langsung menyebarkan umpan-umpan yang ia siapkan terlebih dulu. Sementara di dalam rumah, Lisa pun semakin panik saat rumah ini semakin tenggelam hingga membuat kasurnya melayang. Sontak Dakota pun kaget saat melihat kepala Bobby yang mengambang. Tak cuma itu, kepanikan semakin menjadi saat dirinya mulai terdeteksi oleh kawanan hiu. Dirasa inilah ajalnya, Dakota pun pasrah saat dirinya dikepung kawanan hiu. Akan tetapi, entah hoki atau apa, kawanan hiu banteng pun kabur saat melihat seekor hiu putih besar melintas di dalam air. Hingga dari kehokian itu, Dakota pun berhasil naik ke atas perahu. Di keesokan harinya, melihat rumahnya mulai ambles, Dakota yang menemukan senapan tombak langsung membawanya untuk berjaga-jaga. Sementara di dalam rumah, situasi semakin dimeriahkan dengan kandungan Lisa yang semakin bergejolak. Ia pun merasa jika si jabang bayi akan melahirkan sesaat lagi. Namun baru saja mengenjan, si Orok kembali ngelok saat rumah keburu ambrol. Meski sempat mendapat syok terapi sampai si Orok ngelok, namun saat kontraksi kembali terasa, Lisa pun terpaksa melanjutkan proses lahiran di dalam air. Setelah melahirkan dan mengeluarkan banyak darah, kawanan hiu mulai mengincar Lisa dan anaknya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba saja Lisa memiliki kekuatan untuk mempertahankan anaknya. Edian sekali dengan insting mak-mak, tiba-tiba Lisa mendapatkan bab ekstrim. Di saat itu pula Dakota berusaha untuk melakukan backup. Untung saja Dakota pun masih sempat untuk menyelamatkan Lisa. Kemudian Dakota bergegas menolong Lisa. Sungguh plot armor yang sangat edan. Tak hanya kedatangan skuad penyelamat, mereka pun masih selamat berkat hiu putih yang kebetulan mencapluk hiu banteng. Lantas sebelum hiu putih kembali, Del yang ternyata merupakan ayahnya Dakota bergegas mengevakuasi mereka berdua. You're safe now.
Sementara itu, Ronnie yang mendapat daging dan dinamit berniat untuk merakit sebuah jebakan. Wait. Setelah melempar bom daging, seketika Ronnie panik saat melihat kawanan hiu tiba-tiba menghilang. Lantas sebelum meledak, Ronnie mengajak adik-adiknya untuk memancingnya. Betapa bahagianya mereka setelah berhasil menghabisi kawanan hiu hingga bucat. Di tengah rasa bahagia, Will yang menemukan kunci mengajak kedua kakaknya untuk segera pergi menggunakan mobil penerabas banjir milik Billy. Somewhere safe. It seems like Hurricane Henry has hit the East Coast. Di saat itu pula, Dakota pun bahagia karena ia dan ayahnya mampu menyelamatkan Lisa dan si Orok. Lantas, Lisa pun mempunyai sebuah ide dengan menamai anaknya dengan nama Henry. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film terhases tahun 2026. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.